Halo, apa kabar sahabat Fajar Populer semua? Selamat berjumpa kembali. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah bersikukuh kliennya mengalami pelecehan seksual di Magelang oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati, atas penjelasan para saksi, kronologis rangkaian peristiwa, dan fakta-fakta persidangan, izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya sepenuhnya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan, ataupun melakukan perbuatan bersama-sama untuk menghilangkan nyawa Yosua. Saya tidak pernah mengajak, apalagi menggiring Yosua dari rumah Saguling ke rumah Duren 346. Saya hanya meminta tolong kepada Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duren 3, tidak kepada yang lainnya. Saya sepenuhnya tidak mengetahui suami saya akan datang ke Duren 346, lokasi di mana saya sedang beristirahat, melakukan isolasi dan menunggu hasil tes PCR. Saya sepenuhnya tidak mengetahui terjadinya peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang istirahat di dalam kamar dengan pintu tertutup. Saya menolak keras dianggap berganti pakaian piyama sebagai bagian dari skenario. Nota pembelaan Putri Chandrawati sungguh mencengangkan publik. Tampil konsisten dengan drama tangisannya, Putri Chandrawati menyampaikan nota pembelaannya. Putri Chandrawati ngotot bahwa peristiwa pemerkosaan atas dirinya adalah sebuah fakta yang nyata adanya. Tidak hanya ngotot bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, Putri Chandrawati juga mengaku menjadi orang paling menderita dalam kasus ini. Seolah bertentangan dengan sikap permintaan maaf terhadap keluarga korban Brigadir Yosua, Putri Chandrawati malah terus melontarkan kalimat fitnah yang terus ditujukan kepada korban Brigadir Yosua. Kalimat menyakitkan tersebut diiringi dengan tangisan yang seakan penuh dengan drama. Putri Chandrawati terus konsisten dengan drama yang diperankan sebagai korban pelecehan seksual. Meski dalam fakta sidang banyak sekali kejanggalan, serta alat bukti yang dihadirkan oleh pihak Putri Chandrawati sangat jauh dari kata sesuai. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah bersikukuh kliennya mengalami pelecehan seksual di Magelang oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Untuk itu, pihaknya menampik tuduhan Jaksa Penuntut Umum JPU, yang mengatakan, Putri Chandrawati berbohong atas peristiwa pelecehan. Pertama, penuntut umum menuduh terdakwa menyampaikan informasi tidak benar terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Padahal, peristiwa kekerasan seksual benar terjadi dan didukung oleh 4 jenis alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian. Yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan keterangan saksi. Jelas Febri Diansyah dalam menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengutip tayangan Kompas TV, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Selain itu, Febri Diansyah juga menyoroti perihal JPU tetap memaksakan penggunaan hasil poligraf Putri Chandrawati. Menurutnya, hasil poligraf Putri Chandrawati tidak layak dijadikan dasar untuk JPU memberikan tuntutan. Kedua, penuntut umum tetap memaksakan penggunaan hasil poligraf yang menunjukkan terdakwa tidak berkata sebenarnya saat menjawab pertanyaan, apakah Anda Putri Chandrawati berselingkuh, lanjut Febri. Selain itu,
Pihaknya juga membantah tuduhan JPU bahwa Putri Chandrawati ganti baju untuk memuluskan skenario pelecehan. Pasalnya, asumsi tersebut tidak memiliki bukti. Tuduhan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa sengaja berganti pakaian sebagai bagian dari perencanaan merupakan asumsi dan tidak didasari alat bukti yang sah. Bahwa dalam surat tuntutannya asumsi penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa mengganti pakaian merupakan bagian dari menjalankan skenario. Penasehat hukum secara tegas membantah karena tidak ada satupun keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan. Yang menyatakan bahwa penggantian baju yang dilakukan oleh terdakwa adalah bagian dari memuluskan skenario pelecehan seksual yang terjadi di Duren 346, kata kuasa hukum Putri Chandrawati itu. Korban yang paling menderita. Mengutip tayangan Kompas TV lainnya, Arman Hanis yang juga merupakan kuasa hukum Putri Chandrawati berharap dengan disampaikannya nota pembelaan ini, Ketua Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi kliennya. Kami mengharapkan majelis hakim tetap jernih dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Kami yakin majelis hakim dapat memutus secara bijaksana di tengah carut-marutnya isu yang beredar selama proses hukum berjalan belakangan ini, jelas Arman Hanis. Apalagi, Arman Hanis meyakini bahwa kliennya, Putri Chandrawati benar-benar korban dan paling menderita saat ini. Ia menjadi korban kekerasan seksual oleh ajudan suaminya sendiri. Bahkan ia dianggap berbohong akan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya itu. Putri Chandrawati adalah seorang ibu yang sekilas tampak tenang tegar dan kuat menunggu keputusan pengadilan terhadap diri dan perkaranya. Namun ketahuilah bahwa di dalam ketegaran dan ketenangannya tersebut, beliau sangat gusar hatinya, gelisah, gundah gulana, karena di hati dan pikirannya sedang dipenuhi segudang pertanyaan tentang kesalahan apa sesungguhnya yang dia perbuat, sehingga harus diadili sebagai pesakitan atau terdakwa dalam perkara ini. Padahal justru terdakwa sendirilah yang menjadi korban dan paling menderita saat ini. Terdakwa adalah korban tindak pidana kejahatan seksual, tetapi ironisnya malah mendapatkan tuduhan yang sangat serius dan berat sebagaimana tuntutan penuntut umum. Bahkan penuntut umum tidak tanggung-tanggung membuat tuduhan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang begitu berat, lanjut Arman. Belum lagi, kliennya ini mendapatkan statemen buruk dari masyarakat dan media massa. Terdakwa yang dalam hal ini merupakan korban kekerasan seksual justru mendapatkan statemen buruk. Bahkan mendapatkan secondary victimization baik dari masyarakat maupun melalui media massa, hal tersebut pasti menjadi pukulan berat bagi terdakwa, ujar Arman Hanis. Kesaksian Putri Chandrawati. Tak hanya kuasa hukumnya, Putri Chandrawati juga bersikukuh menjadi korban kekerasan seksual oleh Brigadir J. Padahal Brigadir J telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Adapun kekerasan seksual ini, kata Putri Chandrawati, terjadi di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Tepat di hari ulang tahun pernikahannya dengan ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang ke-22. Apa yang terjadi pada dirinya, dinilai Putri Chandrawati sebagai kejadian sangat pahit. Yang mulia majelis hakim, dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup, Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua, ujar Putri. Pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku menjadi orang paling menderita menjadi sebuah bumerang bagi Putri Chandrawati sendiri. Bagaimana tidak akibat omongannya itu banyak ini harus menderita dan menjadi korban. Tidak hanya Brigadir Yosua namun banyak pihak yang harus menanggung akibatnya, akibat ulah dirinya dan suaminya Ferdi Sambo. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman serta sahabat Anda semua. Subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.